Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diamanahkan pada saya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi seputar Ramadan, sehingga dengan sedikit banyak kita mengetahui perihal Ramadan, apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan mampu menjadikan kita amal untuk kita, tentunya bagaimana kita harus mensikapi dan bagaimana kita harus bertindak di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tiada terasa kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban akan habis. Kalau sudah Sya'ban habis, berarti kita masuk kalender Hijriah bulan Ramadan. Di dalam penentuan bulan Ramadan ada dua metode yang kita kenal di dalam Islam, dan dua-duanya memiliki dalil yang sahih, dalil yang sahih, yakni metode hisab dan ru'yah. Dan untuk Muhammadiyah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena menggunakan metode hisab hakiki, yakni hisab wujudul hilal, perhitungan dengan memperhatikan beberapa aspek, tentunya ijtima atau konjungsi, kemudian ijtima yang telah terjadi sebelum matahari terbenam, yang merupakan syarat masuknya bulan baru, sehingga dengan perhitungan hisab itu untuk Muhammadiyah sendiri sudah menentukan bahwasanya satu atau bulan baru, satu Ramadan jatuh pada hari Senin. Artinya kalau untuk di Masjid Al-Mansur, insya Allah per malam hari ini sudah melakukan sholat tarawih. Adapun saudara-saudara kita yang lain, termasuk keputusan pemerintah, masih menunggu sidang isbat, karena berpedoman dengan ru'yah, dia harus melihat secara fisik dengan mata telanjang ataupun dengan teropong. Dan ini perbedaan ini sudah biasa terjadi, maka kita harus bersikap bijaksana untuk menentukan kapan kita harus melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang agung. Kalau diibaratkan tamu, adalah tamu spesial, bulan yang di dalamnya digunakan oleh hamba-hamba Allah menolak tipu daya setan, kemudian mengecewakan angan-angan setan, mematahkan apa yang dilakukan oleh para setan dalam rangka menggelincirkan umat manusia. Maka jamaah rahimakumullah, dan ini rutinitas tiap tahun datang kepada kita. Kita tidak ingin jamaah rahimakumullah Ramadan yang datang pada tahun ini atau tahun yang akan datang itu tentu kita sikapi dengan biasa-biasa saja. Tapi kita harus bisa mensikapi, menyambut Ramadan dengan semangat, tentunya motivasi. Karena nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan sulit untuk kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada bulan Ramadan dan kita menjalaninya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Kita harus memiliki moto. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita mensikapi bulan Ramadan, bagaimana kita beramal di bulan Ramadan. Saya sampaikan sedikit jamaah rahimakumullah untuk menyemangati kita. Ini adalah ucapan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita nggak ngerti, ini kita anggap hadis. Karena banyak ustadz dibilang ini hadis, banyak, padahal bukan hadis. Kalau kita mengatakan qala Rasulullah, dinisbahkan kepada Rasulullah bukan hadis, falyatabawwa finnar. Siapkan tempat duduk kalian di neraka. Maka jamaah rahimakumullah, ini bukan hadis, tapi ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menantu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Man kana yaumuhu khairan." Barang siapa yang harinya sekarang khairam min amsihi fa huwa rabihun, lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ini harus kita jadikan moto jamaah rahimakumullah. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi jarang sekali kita dapatkan hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Bertahan saja sudah luar biasa. Namun ini harus bisa menyemangati kita. Kalau kemarin misalnya kita melakukan amaliyah yang baik, yang sunnah, sholat duha misalnya, ya besoknya atau hari ini jangan dilalaikan sholat duha. Kalau misalnya kemarin kita melakukan kebaikan-kebaikan, hari ini jangan sampai lewat kebaikan itu. Minimal bertahan. Mangkana yaumu khairan min amsi fa huwa rabihun. Jadi hari ini moto harus lebih baik dari hari kemarin. Ramadan yang lalu yang kita jalankan sungguh-sungguh, dan hari ini datang kepada kita Ramadan itu harus lebih sungguh-sungguh kita jalankan. Kemudian wa mangkana yaumu mithlu amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Kalau hari ini amaliyah kita sama dengan kemarin yang kita lakukan, kata beliau, termasuk merugi. Maghbunun itu terlalaikan. Maka ada suatu hadis, nikmatani maghbunun, dua nikmat yang terlalaikan, yang menipu manusia. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka maghbunun itu melalaikan kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang hari ini sama itu sudah termasuk rugi. Maghbun berarti kita dilalaikan. Kemudian wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang harinya sekarang ini lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Kalau hari ini yang kita lakukan buruk dari kemarin yang kita lakukan, kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, wa huwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Terlaknat artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi moto ini jamaah rahimakumullah, tanamkan kepada diri kita sehingga apapun yang kita lakukan, aktivitas atau amal yang kita lakukan betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka di dalam mempersiapkan menyambut bulan Ramadan ini, kalau toh nanti diputuskan besok berarti bareng. Kalau toh diputuskan nanti Selasa,
Karena jamaah rahimakumullah, kriteria maunya sekarang tuh 4 derajat. Sedang wujudul hilal, istikmal itu, kalau di Muhammadiyah jangankan 4 derajat, 0 itu sudah masuk bulan baru. Besok sudah bulan baru. Maka itu yang sering membedakan. Kalau ada mendung, berarti digenapkan 30. Itu prinsip ru'yah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita menyaksikan sudah diumumkan dan kita berada dalam tanggal 1 itu, maka dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya jemaah rahimakumullah? Masuk tanggal 1, Allahu Akbar, Allahumma Kalau kita masuk pada 1 Ramadan, dianjurkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardo rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu untuk kami. Jadi masuk bulan sabit, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam nanti tanggal 1. Bagi warga Muhammadiyah tentunya besok akan melaksanakan puasa, maka kita dianjurkan untuk membaca ini. Karena apa jamaah rahimakumullah? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar, yang Maha memiliki segala sesuatu, yang Maha mengatur, termasuk bulan sabit. Maka dengan timbulnya bulan sabit itu aman dan dalam keimanan. Karena apa artinya? Tatkala kita berada dalam suatu negeri, kemudian melaksanakan amal seperti puasa ini dalam keadaan tidak aman. Seperti di Palestina atau negeri-negeri lain yang ada konflik, tentu sulit untuk melaksanakan amaliyah tersebut. Dalam hal ini adalah puasa di bulan Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah atas kami bil amni wal iman, dalam keadaan aman dan dalam keadaan iman. Kemudian wassalamata, dengan penuh keselamatan, wal islam, dan Islam, selamat dan keislaman. Kemudian wat taufiqi, dengan taufik, lima tuhibbu wa tardo rabbi wa rabbukallah, agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah. Jadi ini doa yang perlu kita lantunkan, dihafalkan. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbi wa rabbukallah. Setelah berdoa jamaah rahimakumullah, juga diajarkan oleh generasi salaf kita, generasi terdahulu, ada suatu hadis, tapi hadisnya ini lemah jamaah rahimakumullah. Secara sanad dhaif, tetapi boleh diamalkan. Karena hadis yang dhaif ini adalah doa. Dan setelah ditelusuri, itu adalah beberapa doa salaf terdahulu saking pengennya berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika masuk Rajab, doa yang populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 3 bulan sebelumnya. Sudah bulan Rajab, para salaf generasi terdahulu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dalam redaksi lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan.
Inti maknanya sama. Kemudian bisa juga membaca seperti bacaan doa para sahabat. Nah, ini doa ya para sahabat terdahulu yang sahih, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini generasi-generasi terdahulu ketika belum tiba bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan sampai pada bulan Ramadan. Dalam suatu asar yang lain, jemaah rahimakumullah, kanu yad'una Allah sittata ashhur, adalah orang-orang terdahulu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur ayyuballighuhum syahrul Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, para salaf dahulu, jamaah rahimakumullah, generasi terbaik sudah berdoa kepada Allah. Jadi bukan 3 bulan lagi, 6 bulan. 6 bulan sebelumnya berdoa supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Itu generasi terdahulu. Generasi terbaik tentunya. Kemudian summa yad'una Allah sittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 setelahnya. Jadi setelah bulan Ramadan itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amalnya itu diterima. Saking khawatirnya amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, maka saya katakan Ramadan itu spesial. Mungkin hadisnya populer, sering diulang-ulang, itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita bersikap, betapa pentingnya kita mensikapi bulan Ramadan tersebut dengan amalia-amalia yang tentunya amalia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi terdahulu luar biasa, kita harus mencontoh yang luar biasa itu. Supaya amal kita menjadi luar biasa. Amal kita selama di bulan Ramadan diterima, termasuk di luar Ramadan pun insya Allah diterima. Maka jamaah rahimakumullah, kata seorang ulama bahwasanya masuk bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan apa? Memelihara. Ibarat tanaman itu benih ditancapkan, kemudian setelah ditancapkan itu dipelihara. Kemudian di bulan Ramadan itu kita menuai. Maka persiapan itu maksudnya kita lakukan jamaah rahimakumullah, puasa sunnah atau qiyamul lail sudah dipupuk dari awal. Maka tanaman telah benih, kemudian disirami, dipupuk. Di bulan Ramadan kita panen pahala. Itu kata ulama kita. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Jadi kata beliau jamaah rahimakumullah, Syahrul Rajab syahrul lizar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah mengairi, memelihara, dan bulan Ramadan adalah untuk memanen. Syahru khasadun lizar'i. Jadi Rajab dipersiapkan,
mulai masuk Rajab, walaupun sebelum Rajab itu sudah kita persiapkan amalia-amalia sunnah. Maka ketika Ramadan tiba kita tidak kaget. Sholat namanya sholat tarawih nggak kaget. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23, ada 36. Itu nggak kaget. Karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Rajab, Syaban, masuk Ramadan, kita tinggal manen, kita melaksanakan infak pun ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam suatu hadis ini populer, sifatnya mengingatkan kepada kita, semakin kita ingat maka semakin terhujam, terpatri dalam diri kita dan kita akan mengamalkannya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan Allah atas kalian siyamahu, puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di dalam bulan Ramadan para setan. Fihi, di dalamnya bulan Ramadan, lailatun khairum min alfis syahr, ada satu malam, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan maka dia terhalang. Rasulullah menyampaikan begitu luar biasanya keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, setan saja dibelenggu. Jangan bertanya kenapa setan dibelenggu, kok masih ada maksiat. Itu makna majas, kiasan. Itu maknanya yang membelenggu kita itu, yang membelenggu setan itu kita. Dengan apa? Dengan amalia puasa kita. Dimudahkan kita melakukan kebaikan, dimudahkan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan setan itu menjauh dari kita. Itu bulan Ramadan. Maka ada yang memaknai jin-jin yang nakal, setan-setan yang nakal itu terbelenggunya tidak bisa mencuri berita dari langit diantaranya. Kemudian betul-betul terbelenggu. Dan terbelenggunya setan itu karena semua manusia melakukan kebaikan. Kebaikan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, berarti dia terhalang. Orang yang merugi. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan bergembira. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis lain ini juga populer. Saya bacakan artinya. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintunya neraka itu pintu kemaksiatan. Orang melakukan keburukan, kemaksiatan itu jalur untuk menuju kepada nerakanya Allah. Dan itu ditutup di bulan Ramadan. Ditutup, kesempatan itu dipersempit. Kemudian tidak ada satupun pintu pun dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun pintu yang ditutup. Jadi pintu surga dibuka, amalan untuk menuju surganya Allah dibuka lebar-lebar. Kemudian ada suatu seruan pada bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya baghiyal khair, datanglah. Wahai orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Jadi tiap malam di bulan Ramadan itu orang dibebaskan dari neraka. Pemahaman kita, syahrul
mubarak, 10 hari pertama mubarak, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Nah, setelah diteliti jamaah rahimakumullah, hadis ini pun ada kedhaifan. Maka yang benar itu setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullal laila. Maka kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, apalagi kita menemuinya. Allah mengingatkan dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Katakanlah Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati. Karena keutamaan Allah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka Ramadan itu rahmat. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus bergembira dengan bulan Ramadan itu. Jangan bersedih. Biasa apa? Biasa makan enak-enak, lauknya cumi biasanya. Kemudian datang bulan Ramadan, imsak, menahan. Maka Allah ingatkan kepada kita, "Qul katakanlah Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati." Dengan keutamaan Allah, karunia Allah dan rahmatnya. Nah, Ramadan itu rahmat, karunia. Fa bidzalika, maka karena yang demikian itu falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Allah berikan keutamaan, datangkan Ramadan dan kita menemuinya, bergembiralah. Nah, wujud gembira itu sudah menandakan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa khairum mimma yajma'un." Dia keutamaan Allah itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Yang kita miliki berupa apapun itu jamaah rahimakumullah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keutamaan yang Allah berikan. Maka sekali lagi kita harus bergembira. Gembira kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergembira dengan maksiat. Ada di banyak YouTube itu, berselawat dengan bergembira. Tapi gembiranya keliru. Bergembiranya dengan direalisasikan maksiat, joget-joget, dangdutan. Nah, Ramadan karunia Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka wujudkan kegembiraan itu dengan menyambutnya. Dengan menyambutnya apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita harus berazam, bertekad kuat dengan niat yang tulus memanfaatkan Ramadan dengan ibadah dan amal soleh. Di antara ibadah yang perlu kita persiapkan, yang kita siapkan masuk Ramadan adalah target bacaan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dialah Allah, dialah di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka ini penting jamaah rahimakumullah, memaksimalkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia. Karena tilawah, baca Al-Quran itu termasuk ibadah utama yang menyertai ibadah siam. Baca Quran, ya paling tidak 1 juz 1 hari. Teknisnya gampang. Kalau sholat 5 waktu itu ambil 2 lembar setiap selesai sholat. Tidak usah banyak-banyak, ambil 2 lembar. 2 lembar, 10 lembar, itu 2 kali halaman, 1 halaman, sudah 1 juz. Duduk paling 2 lembar itu 10 menit. Kalau 1 juz paling lama 1 jam. Paling cepat 40 menit, 1 juz. Baca Quran, jangan sampai dilupakan. Karena salah satu
yang bisa memberikan syafaat kita pada hari kiamat adalah bacaan Al-Quran kita. Di barzah kelak yang membela mati-matian kita juga diantaranya adalah bacaan Al-Quran kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, amalan lain yang perlu kita siapkan dan kita rencanakan juga sedekah. Sebab sedekah merupakan salah satu amalan utama pada bulan Ramadan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti angin bertiup, Rasulullah kalau bersedekah. Bahkan sedekah pada bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, seutama-utama sedekah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seabdul-abdul sedekah adalah pada bulan Ramadan. Sisihkan sebagian rezeki kita. Tidak harus banyak, banyak juga bagus. Sering kita sampaikan kalau kita punya, jamaah rahimakumullah, sedekah berupa apapun yang kita miliki. Uang, makanan, sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Itu moto kita. Kalau bisa itu luar biasa lebih baik. Takjil itu juga termasuk sedekah. Kemudian contoh sedekah pada bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, memberi bukaan pada orang yang berpuasa. Maka kalau misalnya di masjid ada di jadwal giliran, nah itu kita harus bersyukur. Itu termasuk salah satu amal ibadah kita, membawa takjil ke masjid untuk buka orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh Albani dalam Shahih Al-Jaimi. Barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka baginya pahala semisalnya. Jadi kita memberi buka orang puasa, air misalnya itu, 1 dus, diminum berapa orang, itu sudah dinilai kebaikannya berapa. Dan orang yang memberikan buka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Diminum, tanpa mengurangi pahala puasa yang ia lakukan. Jadi jamaah rahimakumullah, sedekah itu diantaranya adalah memberikan buka pada orang yang berpuasa. Bawa ke masjid kah, diantar kemana, nah itu nilai jariah kita. Akan ngalir sampai di alam barzah, sampai di akhirat kelak. Lalu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini perbanyak kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan istimewa itu ditutup dengan keistimewaan. Semua amalan, orang sholat, ketaatannya kepada Allah khusyuk. Begitu selesai sholat, ditutup dengan amalan istimewa istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya orang sholat kok harus minta ampun? Bisa jadi di dalam sholat itu ada terbesit atau ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu diajarkan untuk istighfar. Dan banyak-banyak hal-hal yang lain yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan adalah bulan taubat. Barang siapa yang tidak bertaubat di dalamnya, maka kapan lagi ia akan bertaubat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ini juga memberikan isyarat kepada kita jamaah rahimakumullah, dengan datangnya bulan Ramadan, kita taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, ketika kita dipanggil Allah akan dalam keadaan husnul khotimah. Karena dijelaskan dalam suatu riwayat, orang itu akan mati di dalam aktivitas kehidupannya. Ada seorang syekh bercerita jamaah rahimakumullah, orang nazak menjelang kematian, kan diajarkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah oleh kalian
mautakum, orang yang akan mati di antara kalian bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Orang tua dituntun la ilaha illallah, la ilaha, tidak bisa. Kenapa? Dia biasa main catur. Biasa main catur. Apakah catur nggak boleh main catur? Tapi ketika catur itu melalaikan kita dari mengetahui, itu yang nggak boleh. Ini bukan mengada-ngada seorang syekh cerita. La ilaha, jawabannya terakhir skak, mati dia. Karena biasa catur. Sama kartu itu. Kartunya as. Suruh asyhadu, ya nggak bisa. Ya as, mati. Dikiranya asyhadu, as kope itu loh. Kartu. Maka jamaah kemudian dijelaskan berikutnya, ternyata orang yang sudah terbiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di telinga itu la ilaha sudah meninggal. Enak. Roh itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pencabut nyawa tentunya, jamaah rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan itu seharusnya umat Islam ketika melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya enggak istiqomah, tidak ada yang namanya enggak husnul khotimah. Pasti husnul khotimah. Berkesudahan dengan baik. Karena setan terbelenggu, pintu surga dibuka. Artinya amalia untuk menuju ke sana sudah terbuka lebar-lebar. Tidak ada yang menghalangi kita. Maka kata Rasulullah tadi, siapa yang terhalang, dia terhalang kebaikan. Taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya membekali diri dengan ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum Ramadan. Wajib atas orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Di antara kewajiban itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kalian, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan ibadah itu terhadap orang-orang terdahulu. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, terpelihara takwa itu. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita lewatkan, apalagi puasa, dan tidak usah kita ngoloi orang yang nggak puasa. Karena syarat puasa itu ada. Siapa tahu dia tidak muslim, siapa tahu dia gila. Itu akan mengurangi amalia kita. Kalau kita bisa menasihati, nasihatilah dengan baik. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi semoga kita akan menjumpai bulan Ramadan, tentu Ramadan yang akan datang ini, dan insya Allah kalau di Masjid Al-Mansur ini malam nanti sudah dimulai malam yang pertama untuk melaksanakan tarawih. Selanjutnya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Syahrul Syam. Semoga sekali lagi kita dapat menjumpainya dan kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat dan khusus untuk mengingatkan diri kami pribadi. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.